Bismillahirrahmanirrahim. Muhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwanul kiram rahimakumullah. Alhamdulillah bifadlillah subhanahu wa ta'ala kita semuanya bisa berjumpa kembali, berkumpul kembali di masjid ini, di tempat yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan membahas dalam kesempatan ini seputar berkaitan dengan pengurusan jenazah ya. Ini poin yang sangat penting bagi kita semuanya karena perlu kita ketahui masing-masing di antara kita pasti akan meninggal ya. Tinggal menunggu waktu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, setiap yang berjiwa pasti akan meninggal. Ya, maka ikhwan kiram rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan-arahannya. Jika ada orang yang meninggal, maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang hidup ya, jadi ini adalah hak-hak orang yang meninggal dan merupakan kewajiban bagi orang yang hidup ya, apa yang harus dilakukan. Tapi bukan kaum rahimakumullah ya, tentu jika kita berpanjang lebar dalam hal ini ya, dan kita membahas semuanya, tentu tidak akan selesai dalam satu kali pembahasan ya, karena ini adalah materi yang sangat panjang sekali. Akan tetapi insyaallah dalam kesempatan ini kita akan mengambil muktatafat ya, atau hanya cuplikan-cuplikannya saja berkaitan dengan bab pengurusan jenazah. Ikhwani fillah rahimakumullah ya, di dalam pengurusan jenazah ya, ada poin-poin yang inti ya, dan merupakan kewajiban dari orang-orang yang hidup ya, dalam rangka memuliakan orang yang sudah wafat atau orang yang sudah meninggal. Di antaranya adalah ya, di sini kalau kita ringkaskan, di antara kewajiban kita untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal ya, di antaranya adalah tentu poin yang pertama atau mungkin kita suka sebut ya, disebut dengan tajhiz janaiz ya, yaitu pengurusan jenazah. Apa saja? Yang pertama berkaitan dengan apa? Kalau kita garis besarkan dalam pengurusan jenazah itu, yang pertama adalah memandikan ya. Tentu sebelum memandikan sebenarnya ada proses sebelumnya ya. Bagi orang-orang yang hidup ada proses sebelumnya, yaitu diantaranya adalah ketika sakaratul maut. Ini sangat penting sekali. Fi halil ihtidar ya, ketika kita mendapatkan orang-orang yang sakit, yang mana sakitnya ini kita mengetahui bahwanya sakit ini adalah merupakan maradul maut dalam artian
sakitnya ini adalah sakit yang mengantarkan kepada kematian. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang hidup, ya, apalagi mungkin kita sebagai keluarganya. Suatu hari mungkin atau suatu saat nanti kita akan mendapatkan salah satu sanak saudara kita, ya, mengalami hal seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah cepat-cepat memanggil dokter? Ya, gimana nih supaya sehat lagi, gitu kan? Nah, tentu tidak. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, Islam memberikan bimbingan kepada kita. Ya, alhamdulillah, bifadlillah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus bertindak, dan bagaimana harus kita bertanduk. Ikhwan rahimakumullah, secara garis besar, ya, kewajiban kita terhadap orang-orang yang sudah meninggal adalah, yang pertama di antara rentetan pengurusan itu adalah dengan memandikan. Yang kedua adalah apa? Mengkafani. Ya, setelah dimandikan, kemudian dikafani, kemudian setelah dikafani, kemudian menyolatkan, disolatkan, ya, disolatkan. Kemudian bukan disuruh solat, ya, mayat sudah tidak bisa apa-apa lagi, suruh untuk sholat. Disolatkan, setelah disolatkan apa? Kemudian dikuburkan, diantarkan ke kuburannya, kan? Diantarkan kepada kuburannya. Ini adalah merupakan hak-hak orang yang meninggal dan kewajiban-kewajiban bagi orang-orang yang. Dan hukum dalam pengurusan jenazah ini apa hukumnya? Nah, hukumnya adalah fardu kifayah, ya. Ini adalah hukumnya fardu kifayah. Pengurusan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Pak, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Mumtaz. Bagi orang yang sudah melaksanakan, yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah ketika ada seorang yang meninggal ataupun ketika ada orang yang mengurusi, ya, dan melakukan hal ataupun dalam tajhiz janaiz, maka saqata min ba'd, ya. Dalam kata lain, jika ada seorang yang meninggal di suatu daerah, suatu tempat, ya, atau suatu kampung, kemudian tidak ada yang mengurus, ya, tidak ada yang mengurus atau orang pun, ya, tidak ada yang mengurus. Karena apa? Mungkin karena ketidakpahaman atau ketidakadaan ilmu untuk mengurus jenazah tersebut, ya, maka fa'athimal jami', maka orang satu kampung tersebut berdosa. Nah, kemudian apabila ada orang yang, ya, mengurusi jenazah tersebut sampai dikuburkan dan yang lainnya, maka saqata min ba'd, maka dosa tersebut, ya, istilahnya hilang dari sebagian yang lainnya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, perlu bagi kita semuanya dalam pengurusan jenazah ini seharusnya kita semuanya berlomba-lomba, ya, karena pahala yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan untuk kita semuanya, ya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya adalah barang siapa yang menyaksikan jenazah, ya, kemudian dia menyaksikannya, ya, sampai apa? Sampai dia menyolatkannya, kemudian mengantarkannya kepada pekuburannya, ya, maka falahu qiratan. Wa qila wa mal qiratan. Ya, maka kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa mal qiratan. Maka apa itu qiratan tersebut? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiratan, ya, mithlai jabalai Uhud, ya. Jadi dua qirat itu seperti dua gunung Uhud. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini menggambarkan
adalah betapa besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi orang-orang yang menyaksikan, orang yang memiliki andil, orang yang memberikan sumbangsih, membantu kepada seorang mukmin ya, terhadap muslim lainnya ya, dalam rangka pengurusan jenazah. Nah, maka sudah siogianya dan selayaknya bagi kita semuanya berlomba untuk mendapatkan keutamaan ini. Tapi ikhwanikum rahimakumullah, di sini ada sebagian ma yaf'aluhu al-hadiruna lil muhtadar ya. Di sini mulai dari kondisi jika kita seorang muslim ya, mendapatkan atau menyaksikan di antara atau di lingkungan kita ada orang-orang yang sedang apa itu? Fi waqtil ihtidar ya. Fi waqtil ihtidar. Apa waqtul ihtidar itu? Dalam keadaan sakaratul maut. Ya, maka ini jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Ya, kita yang tahu kondisi ini, maka kita jangan tinggalkan. Justru kita apa? Justru kita harus bimbing. Justru harus kita perhatikan ya, supaya mendapatkan apa? Dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Man qala akhiru kalami ya, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, kalimat tauhid, maka akan masuk surga. Nah, kemudian ikhwan kiram rahimakumullah ya, ini yang dimaksud dengan talqin ya. Ini yang dimaksud dengan talqin. Talqinuhu asy-syahadah, yaitu mentalqinkan orang tersebut dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW ya. Di sini Pan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum, maka talqinilah mautakum, orang-orang yang mati di antara kalian. Ya, ini maksudnya ya, di sini ya, di dalam kalimat ini bukan berarti mentalkinkan itu kepada orang-orang, meskipun di sini dikatakan mautakum, orang yang meninggal di antara kalian, tapi yang dia maksud di sini adalah bukan orang yang sudah meninggal. Karena pada hakikatnya orang yang meninggal itu sudah ya, sebagaimana hadis Nabi SAW. Apa itu? Idza mata ibnu Adam in qata'at amaluhu illa min salatin, kecuali tiga perkara. Apa itu? Amalun al-amal saleh. Kemudian yang kedua as-shadaqatul jariyah. Kemudian amalun saleh, al-ilmu yuntafa'u bihi. Kemudian al-waladus saleh ya. Al-waladus saleh yad'u lahu. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, maka di sini adalah kita memperhatikan terhadap orang-orang yang sedang dalam ihtidar, dalam kondisi seperti ini, kita memberikan talqin. Tentu pelaksanaannya adalah tentu tidak dengan paksaan ya. Terkadang ada orang yang menginginkan kebaikan bagi orang yang sedang ihtidar, tapi dengan apa? Jangan sampai memaksakan. Kata para ulama, jangan sampai memaksakan. Bahkan jangan sampai orang yang sedang kesulitan, orang yang sedang dalam ihtidar ini merasa terganggu dengan adanya keberadaan kita, gitu kan? Atau dengan nasihat-nasihat kita. Dikhawatirkannya justru dengan paksaan tersebut, justru dia tidak mau mengucapkan dan tidak mau mengikuti. Nah, maka di sini kata para ulama mengatakan mentalkin dengan la ilaha illallah, tapi dengan cara dengan penuh kelembutan dan penuh dengan kasih sayang. Ya, didoakan, disemangati,
ketika kita bagaimana ketika kita menjenguk orang yang sakit, gitu kan? Bukan ditakut-takuti ya. Ketika ada orang yang sakit, wah kemarin juga barusan sama ini seperti ini, lewat, wah makin down ini kan? Bukan berpikir istilahnya bukan positive thinking, tapi justru malah negatif pikirannya. Baik. Kemudian ikhwani kiram rahimakumullah ya, di sini. Kemudian ini perkara-perkara ketika dalam pengurusan jenazah di sini adalah yang kedua ya. Tadi masalah ihtidhar dan mungkin kita sudah membahasnya tentang hal ini. Yang kedua adalah terkait dengan taujih ilal qiblah ya. Apabila sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka ini dihadapkan ke kiblat ya. Dihadapkan ke kiblat dan disimpan di tempat. Kalau biasanya di kita disimpan di tempat di mana? Tengah rumah ya. Di tengah rumah ataupun yang afdalnya disimpan di mana? Misalnya sambil menunggu dan yang lainnya disimpan di tempat yang tinggi ya. Di atas ataupun di kasurnya, simpan di kasurnya atau di ranjangnya sambil dihadapkan ke kiblat ya. Dan supaya apa? Ya, supaya tadi tidak ada hewan yang datang ataupun ada serangga dan yang lainnya. Dan manusia itu ketika sudah wafat sebenarnya cepat cepat pembusukannya itu sangat cepat ya. Makanya di sini ya bisa disyariatkan, disunnahkan dalam pengurusan jenazah sebagaimana hadis Nabi SAW, asrimu bil janazah. Dalam kata lain untuk mempercepat dalam pengurusan jenazah. Apa saja dipercepat dalam pengurusan jenazah? Tentu dipercepat itu bukan dalam artian bahasa seperti kita. Dipercepat itu tergesa-gesa dalam segala hal. Tidak. Dalam kata lain, cepat dalam semua pengurusannya. Dalam kata lain, dipercepat dalam pemandiannya. Jangan sampai misalnya dari waktu meninggalnya dan ke batas memandikannya itu menunggu lama. Ya. Kemudian dari memandikannya kepada menyolatkannya nunggu lama. Kemudian setelah dipulasara semuanya menunggu lama, menunggu sanak saudaranya, keluarganya sampai mungkin berhari-hari ya. Nah ini tentu tidak disyariatkan ya. Bahkan kita jika melihat kepada dalil-dalil yang ada dari hadis Nabi SAW, maka memerintahkan untuk mempercepat dalam pengurusan jenazah. Baik. Kemudian ikhwani kiram rahimakumullah, taujih ilal qiblah. Dan di sini kaifiyat taujih ilal qiblah, bagaimana cara menghadapkan ke kiblat ya. Di sini para ulama fi hadhihi al kaifiyah wajhan. Kata para ulama ada dua cara dalam menghadapkan mayit ke kiblat. Yang pertama adalah an yastalqiya ala dhahrihi wa qadamahu ilal qiblah. Jadi disandarkan antara punggungnya kemudian dan kakinya ke arah kiblat. Berarti disimpan di dipan atau disimpan di tempat yang istilahnya seperti setengah duduk ya, ataupun mungkin lebih rendah daripada itu. Dan kakinya pun menghadap kiblat. Sehingga apabila misalnya kalau posisi orang hidup ya, ketika bangun itu menghadap kiblat. Ini cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama. Wa yarfa'u ra'sahu qalilan liyasira ilal kiblah, dan mengangkat kepalanya sedikit supaya menghadap ke arah kiblat. Nah, kira-kira seperti inilah gitu ya. Itu berbaring tapi agak nih angkat sedikit kan. Sebagaimana nanti dalam prosesi memandikannya. Dalam prosesi memandikannya adalah ketika membuang membuang kotoran ya. Membuang kotoran dari perutnya itu diangkat sedikit oleh yang memandikan, kemudian oleh tangan yang lainnya itu ditekan, diurut. Nah, tapi tentu
Ini menekannya tidak seperti menekan yang nanti kita akan lihat beberapa kesalahan ya, ataupun beberapa yang dilakukan umum di masyarakat kita ya dalam memandikan jenazah ya. Tapi ikhwanikum rahimakumullah, ini adalah poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah an yattaji'a ala janbihil ayman mustaqbilan biwajhi al-qiblah. Nah, kalau tadi kan menghadap kiblat tuh, di kakinya, punggungnya, wajahnya menghadap kiblat. Sekarang yang kedua itu adalah berbaring dan si mayit itu dibaringkan ke arah ataupun ke samping sebelah kanan. Ya, gimana Pak? Jadi ini mayit, ya misalnya gini, ya. Misal itu kiblat, maka si mayit ini seperti ini, tapi dimiringkan gitu. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis umum berkaitan dengan bagaimana tidurnya Nabi SAW. Bagaimana tidurnya Nabi SAW? Nabi SAW kalau tidur miring ke sebelah kanan, ya, ke sebelah kanan, ala janbil aiman. Ini dipraktekkan ya oleh kita. Ya, ini ternyata masya Allah, ya, cara tidurnya Nabi SAW itu memberikan faidah yang sangat besar kepada kehidupan kita. Ya, secara medis, bagaimana tidurnya Nabi SAW itulah tidur yang paling baik, ya, yang paling sempurna, ya, dari lambung, kemudian menghadap kiblat. Ya, ini makanya ikhwan fillah rahimakumullah, tidaklah Nabi SAW mencontohkan sesuatu kecuali di sana terdapat kemaslahatan untuk umatnya, untuk kita. Ya. Maka lihat kalau banyak di antara kita tidak melakukan atau banyak meninggalkan sunnah Nabi SAW, maka banyak masalah dalam kehidupan kita. Ya. Baik dari segi kesehatan ataupun yang lainnya. Ya. Tidur dalam keadaan apa? Apalagi tidur dalam keadaan telungkup, gitu ya. Apa namanya Pak itu? Telungkup. Kayak buaya. Jangan ini. Itu merugikan kepada jasad kita, tubuh kita, kesehatan kita. Nah, baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Ini poin-poin yang penting, ya. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan ini disebutkan oleh sahih fikih sunnah, disebutkan oleh Abu Kamal, ya, disebutkan bahwasanya posisi yang kedua ini yang disebutkan dalam membaringkan mayit, kemudian memiringkan dan menghadapkan ke kiblat, dan inilah yang wahadah wal arjah. Ya, kata beliau, dan inilah yang paling rajih, ya, dan inilah yang paling rajih. Kenapa? Karena ada syahid yang lain dari hadis Nabi SAW. Wa mimma yu'ayyiduhu, dan di antara penguat dari dalil itu adalah qaulun Nabi SAW lil Bara' bin Azib. Perkataan Nabi SAW untuk Bara' bin Azib. Apa itu nasihatnya? Nasihat Nabi SAW untuk Bara', idza ataita majja'aka. Kata Nabi SAW, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, ya, fatawaddoa, kemudian maka engkau berwudulah, fatawaddoa wudu'aka lis-shalah, maka wudulah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Diamalkan ya Pak? Atau cuman kita mengikuti dari tren zaman saja? Ya, kalau kita mau tidur kan diajarkan mungkin kalau di zaman modern cuci tangan dulu, cuci kaki dulu, cuci muka dulu, betul gak? Daripada itu Islam, kita umat Islam punya kaidah tersendiri tentang berkaitan dengan taharah, tawaddu, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada Al-Bara' bin Azib, ya. Kata Nabi SAW, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah kamu sebagaimana wudu kamu
untuk sholat, ya, wudu, kemudian membaca doa-doa yang ma'thurat, ya, ma'thur, yang diajarkan oleh Nabi SAW, membaca akhir, ya, dari surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat apa? Surat Tabarak, ya. Jika hafal, tidak hafal, banyak mushaf sekarang. Ya, baca mushaf dulu sebelum, ya. Kemudian membaca trikul, ya. Membaca trikul, kemudian genggamkan, tiupkan, kemudian usapkan kepada semua anggota badan kita. Tapi, ya, ikhwan fillah rahimakumullah, kita sudah mengetahuinya. Kita sudah mengetahuinya. Ilmunya ada. Tapi pas mau mengamalkan buru capek, ya, gitu kan. Pas mau mengamalkan ini dia, ya. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan peluang dan pahala besar kepada kita semuanya sebenarnya dengan ala qadril masyaqqah. Sesuai dengan kadar kesulitannya. Semakin perkara tersebut sulit, maka semakin menghasilkan dan semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak, Pak? Nah, sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita, ya, di bulan ini apa? Bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya, yang mana lihat bulan Sya'ban ini kata Nabi SAW, Sya'ban ma baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban inilah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yang mana banyak di antara manusia melalaikannya. Ya. Nah, maka bagi kita kaum muslimin, maka harus apa? Harus benar-benar dan bersungguh-sungguh. Dalam apa? Dalam mengamalkan amal soleh. Perbanyak saum sunnah, perbanyak, bahkan kata para ulama, Sya'ban inilah Sya'ban Syahrul Qurra. Sya'ban ini adalah bulannya apa? Untuk membaca Al-Quran. Tanya kepada masing-masing kita, berapa juzkah? Sudah berapa minggu nih? Sudah berapa pekan kita melalui bulan Sya'ban ini? Hampir 2 pekan, sepekan kita sudah lalu. Nah, sekarang kita masuk ke pekan kedua di bulan Sya'ban. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi. Ini dalam pengurusan jenazah. Nah, gimana kalau ada orang yang meninggal, ya, sudah dihadapkan ke kiblat dan yang lainnya. Kemudian ma yaf'aluhu al-hadiruna idza mata wa aslama ar-ruh. Apabila ada orang yang meninggal kemudian sudah wafat, ini ada perkara-perkara yang wajib kita ataupun yang kita harus memperhatikannya. Di antaranya adalah yang pertama tagmidul ain. Ya, ada orang di antara orang-orang yang meninggal itu, ya, dalam kondisi yang berbeda-beda, ya. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, ini tagmidul ain. Tagmid itu adalah menutupkan matanya. Ya, terkadang nanti ketika meninggal orang-orang itu berbeda-beda. Tapi ini bukan sebuah tanda keburukan ataupun yang lainnya. Ya, kenapa? Karena pada zaman Nabi SAW terjadi. Ya. Di sini, Pan Ummu Salamah qalat, dakhala Rasulullah SAW, Nabi SAW masuk ala Abi Salamah. Ya, ini Ummu Salamah menceritakan bagaimana ketika Abu Salamah suaminya meninggal. Ya. Dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah, wa qad syaqqa basarahu fa agmadahu. Maka Nabi SAW apa? Fa'agmadahu. Jadi ketika meninggal matanya terbelalak. Nah, dalam matanya terbelalak ini. Ada yang meninggal terbelalak. Jarang Pak ya? Di kita jarang? Hah? Apa kubulan? Iya. Nah, ini juga terjadi seperti itu di zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW langsung bersabda di ketika itu, ya. Ketika mata Abu Salamah terbelalak, kemudian Nabi SAW langsung
langsung menutupkannya, ya, mengusapnya dan menutupkannya. Kemudian kata Nabi SAW, summa qala inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Nah ini sesuatu yang biasa. Kata Nabi SAW, inna ruha, sesungguhnya ruh. Kan kita itu terdiri dari jasad dan ruh, Pak ya. Tapi gak tahu rupa ruh kita itu seperti apa. Berem, koneng, hejo, bodas gitu kan. Apa berupa hasib gitu kan, gak ada yang tahu. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, kata Nabi SAW, inna ruha idza qubida. Ruh itu apabila dicabut, ya, apabila diambil oleh pemiliknya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya, apa itu? Tabi'ahul basar. Maka diikuti oleh mata. Makanya kalau ada yang meninggal, biasanya apa? Matanya mengikuti. Nah, itu proses dalam ruh keluar, gitu kan? Ya, maka kata Nabi SAW, apabila ruh dicabut, maka biasanya mata itu mengikuti. Dan pada hakikatnya mata ini sebenarnya melihat. Maka di sanalah dalam surat dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa itu? Idza balagatil hulqum fa antum hina idzin tandurun. Apabila ruh sampai kepada hulqum, nah, lamun ruh, nyawa geus kana elak-elakan, bahasa Jerman nama Pak. Mun nyawa geus kana elak-elakan, maka di sanalah kita bisa apa? Bisa melihat. Melihat apa? Melihat kondisi kita, ya. Makanya disinilah waktu yang sebenarnya menegangkan, ya. Apabila datang kematian. Ketika datang kematian, kita melihat malakul maut, maka di sanalah kita mengingat, ya, memflashback tuh. Apa? Mengingat apa? Mengingat mau makan apa? Tidak. Manusia itu hakikatnya ketika sudah sampai kerongkongan, ya, maka akan mengingat dari apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan, ya. Mengingat, wah ternyata pas yang akan dilihat akan lebih susah di sana, di sinilah, ya. Makanya nanti di dalam bab, insyaallah mudah-mudahan kita sampaikan nanti dalam bab berkaitan bagaimana ruh orang-orang kafir ketika dicabut, ya. Ruh orang-orang kafir itu tidak mau meninggalkan apa? Jasadnya, sampai malaikat itu harus apa? Harus kalau kata orang Sunda kudu digebugan heula karena keluar gitu kan, seperti itu. Nah, ikhwan rahimakumullah, maka kalau ada kondisi seperti ini, maka bagi kita semuanya disunnahkan untuk sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, ditutupkan matanya, ya gitu. Kemudian wal hikmatu fihi alla yaqbahu bimanzarihi law taraka igmadhihi, ya. Maka hikmahnya adalah supaya tidak jelek aja kondisi orang yang meninggal gitu, ya. Kalau kita meninggalkan untuk memberikan menutup matanya, nanti setelah beberapa jam akan terus terbuka seperti itu kan. Jadi istilahnya memperburuk kondisi mayit itu, ya. Maka ketika ada yang meninggal terbelalak matanya, maka segera untuk ditutupkan. Kenapa? Karena otot-otot nanti akan kaku, ya, akan kaku. Kemudian tidak itu saja, kemudian diikatkan dari rongga mulutnya, gitu kan, dibuat tali ke sini. Kemudian nanti untuk anggota badannya, ataupun mungkin di sini secara umum dipercepat dalam rangka pengurusan jenazahnya, karena dikhawatirkan takutnya apa? Terjadi percepatan pembusukan, kemudian kaku dari sendi-sendinya. Kalau sudah kaku dan yang lainnya sulit untuk diurus jenazahnya. Tapi kemudian yang kedua adalah umurun ukhra dzakaraha al-fuqaha adalah an yashudda tahta lihiyatahu asabatun aridatun tarbutu min fawqa ra'sihi kailan. Nah, dalam kata lain itu mengikat
tali supaya apa? Kan biasanya kalau otot-otot orang yang meninggal itu kalau sudah meninggal keluar ruhnya, ya, maka hilangnya apa? Hilangnya semua penahan dari otot itu hilang daya cengkramnya. Makanya kalau orang yang meninggal, untuk memastikan orang yang meninggal seperti apa? Lihat aja dari kakinya, kemudian dari sendi-sendinya, kemudian dilihat dari wajahnya di sini. Ya, biasa lihat kalau kita orang hidup, orang yang masih hidup, kita bisa membedakan dilihat dari di sininya. Ini kencang apa ya? Lihat di sini, kencang nggak? Kencang. Tapi kalau sudah meninggal biasanya ini ke dalam. Nah, kalau sudah meninggal ini si otot ini tidak bisa menahan lagi. Kemudian kaki, ya, kaki. Biasanya kalau orang yang masih ada ruhnya, ya, ini meskipun sudah dibiarkan, ini akan bisa tegak. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, ini ototnya akan lebih turun, kakinya lebih turun. Seperti itu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, talyinul mafasil, kemudian meluruskan ataupun melembutkan sendi-sendinya. Kemudian an yudau al-mayyitu ala sarir wa nahwihi, ya, si mayit itu disimpan di ranjangnya, ya, disimpan di ranjangnya, mungkin tidak disimpan di bawah. Kenapa? Karena menghindari tadi datangnya serangga-serangga yang menyerang, gitu kan, sehingga masuk ke mayit tersebut. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di sini disebutkan juga wad'u syai' sakil, ya, menyimpan sesuatu yang berat di atas perutnya. Supaya apa? Ya, karena yang sudah meninggal biasanya cepat apa? Ya, cepat pembusukan di sini, sehingga apa? Cepat mengembung, gitu kan. Nah, supaya tidak mengembung maka disimpan dengan sesuatu yang berat. Kemudian ikhwan rahimakumullah, poin yang ketiga adalah ad-du'a'u lahu. Ya, tentu inilah poin yang penting. Ketika ada yang meninggal, maka yang paling dibutuhkan oleh saudara kita yang sudah meninggal adalah apa? Ad-du'a, ya. Mendoakan kepada mayit tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, taghtiyatu jami' badanihi, ya, menutupi semua badannya bithaubin, ya, sebagaimana Aisyah mengatakan dalam hadisnya, "An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi burdin hibaratin," ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutupi dengan kain apa? Dengan kain hibarah. Hibarah itu adalah kain yang bergaris dari Yaman, ya. Kain yang bergaris, ya. Mungkin kalau kita ditutup dengan apa? Ya, boleh dengan kain kebat, gitu Pak, ya. Sarung, bukan kain kebat, sarung kebat, gitu kan. Seperti itu. Jadi sesuaikan saja. Nah, disesuaikan saja dengan apa yang ada atau yang kita miliki. Kemudian yang kelima adalah mubadarah bitajhizihi wa ikhrajihi, ya. Bersegera dalam pengurusan jenazah ini, ya, bersegera dalam pengurusannya, dan dalam kata lain mengeluarkannya. Dalam kata lain sudah diurusi, sudah dipulasara, maka bersegera untuk dikuburkan, ya, seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, "Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala asrimu bil janazah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, percepatlah dalam pengurusan jenazah. Ini hadisnya, ya. Fa in taku salihatan, dan jika mayit itu adalah orang yang saleh, ya, maka apa? Fa khairun tuqaddimunaha alaihi, maka kebaikan yang akan kalian dahulukan atasnya, ya. Jadi kalau mayit itu baik, kalau mayit itu soleh, ya, kalau mayit itu baik, soleh, maka ini adalah sebuah kebaikan dari kita orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang meninggal. Kenapa? Karena begini, orang yang meninggal itu jika baik, dia akan menginginkan
ya, mempercepat mendapatkan kebaikan janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka ini alasan kenapa kita harus mempercepat dalam pengurusan jenazah. Karena kalau mayit tersebut saleh, ya, maka mayit tersebut dipercepat untuk menemui kebaikannya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih cepat. Bahwasanya di sana terdapat adanya apa? Nikmatul kubur wa adabul qabr. Ya, bahwasanya kita harus yakini di sana ada nikmat kubur dan ada adab kubur, yang mana di sebagian kelompok yang berintisab kepada Islam ada yang mengingkari tentang adanya adab dan nikmat kubur, ya. Nah, keyakinan kita yakin bahwasanya di sana ada yang namanya nikmat kubur dan adab kubur. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasyarrun tadaunaha an riqabikum." Ya. Jika mayit tersebut jelek, ya, jika mayit tersebut ahlu maksiat, jika mayit tersebut dalam kata lain lawan dari bukan orang yang soleh, maka ketika dilama-lama gitu Pak ya, maka kata Nabi SAW itu adalah keburukan yang tetap atau yang ada di pundak-pundak kalian. Nah, ini wasiat Nabi SAW dalam rangka mempercepat untuk apa? Untuk mengurus jenazah dan menguburkannya. Baik. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentu ya di sini kita akan ringkas dalam pembahasannya, ya. Mubadarah ila qada'i dainihi. Ya, dan yang keenam adalah bersegera dalam, kalau bisa sebelum pengurusan jenazah atau sebelum disolatkan, maka apa itu? Cepat-cepat dilunasi hutangnya, ya. Hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya hatta yuqda anhu, sehingga diselesaikan daripadanya hutangnya. Nah, maka ini sangat penting sekali, ya. Sangat penting sekali. Makanya mungkin di kita ketika ada orang yang meninggal sebelum disolatkan, apakah ditanya dulu kan, apakah mayit ini punya hutang, dan jika punya hutang maka silahkan untuk datang ke keluarganya, maka boleh disolatkan, ya, seperti itu. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ya, intinya dalam pengurusan jenazah ini perlu untuk kita semuanya untuk mempercepat dalam pengurusannya, dalam memandikan, kemudian mengkafani, kemudian dalam menyolatkan, dan juga dalam menguburkan. Tentu nanti ada di dalam penguburan ada waktu-waktu, 3 waktu yang tidak boleh dalam Islam menguburkan jenazah. Di antaranya kapan? Yang pertama di waktu matahari terbit. Nah, maka kita menunggu dulu sampai waktu duha, gitu kan. Kemudian ketika matahari fi zawal, dalam kata lain pas tengah hari. Maka jika ada tengah hari yang meninggal, diurus jenazahnya, maka menunggu sampai matahari tergelincir, seperti itu, ba'da zuhur, seperti itu. Kemudian juga ketika matahari tenggelam, misalnya meninggal di waktu sore ba'dal asar, gimana? Urus jenazahnya, tapi jangan langsung dikuburkan, menunggu sampai waktu selesai maghrib, atau yang lebih afdalnya digeser ke waktu, karena mungkin waktunya malam, ya, maghrib dan isya itu sebentar, mungkin mengganggu ataupun orang-orang ingin melaksanakan sholat, maka ditarik ke malam, nggak jadi masalah, ya, malam ba'dal isya, gitu kan, seperti itu. Nah, ikhwan rahimakumullah, sini kita ingin mengingatkan bahwasanya ada beberapa yang harus kita ingatkan dalam pengurusan jenazah, ya.
Tentu pengurusan jenazah pernah dijelaskan, pernah kita sebutkan bagaimana cara pemandian jenazah, memandikan jenazah, kemudian bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara, ya, singkatnya adalah ikhwan rahimakumullah, dalam mengurus jenazah di sini perlu kesabaran dan perlu kasih sayang juga. Makanya ada urutan-urutan siapa yang berhak untuk memandikan dari jenazah tersebut, tentu adalah al-aqrabu fal-aqrab. Orang yang terdekat kepada mayit itu adalah yang paling utama. Misalnya ayahnya, ibunya, atau istilahnya apa? Bukan ibunya, ayahnya, kemudian suaminya jika suami istri, ya, suaminya atau istrinya, ini boleh nih, suami atau istrinya. Jadi antara suami dan istri saling memandikan, ya, itu boleh. Ya, adapun yang lainnya tidak boleh. Laki-laki harus dengan laki-laki, perempuan harus dengan perempuan, meskipun jenazahnya adalah ibunya sendiri, seperti itu. Pamannya, ya, ayahnya, pamannya, adiknya, kakaknya, dan seterusnya, ya, sebagaimana yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di dalam pemulasaraan jenazah ini perlu dengan hati-hati. Yang pertama nih, orang yang diamanahi untuk memandikan jenazah, ya, untuk memulasara jenazah itu memiliki syarat tertentu oleh para ulama. Di antaranya adalah dzu ilmin wa khibratin. Yang pertama adalah yang pertama adalah syarat untuk orang yang memandikan adalah, yang pertama adalah rajulun amin. Aminun fi dinihi. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang amanah. Apa amanah itu? Amanah dalam agamanya. Dalam arti ketika memandikan, ketika masing-masing kondisi orang itu berbeda. Ya, mungkin mayit ini ada cacatnya di badannya, atau mungkin hapurna banyak. Jangan sampai sudah memandikan si fulan mah ketika dimandikan, waduh itu hapurna. Wah, jangan kan? Ini enggak boleh. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang menyembunyikan aib dari mayit tersebut, kemudian dia tidak men-sharingnya kepada orang lain, maka apa? Kata Nabi SAW menjaminnya dengan surga. Maka tidak bolehnya bagi kita semuanya ada cacat ataupun ada apa dan yang lainnya. Mungkin ketika memandikan mayit ternyata ada yang seperti terbakar sebelah dan yang lainnya. Ini jangan diomong-omong gitu kan. Nah, maka kata para ulama ini penting bagi orang yang memandikan mayit harus yang amin, orang yang amanah. Tidak boleh orang yang misalnya apa? Orang yang istilahnya ember lah. banyak menceritakan kepada orang lain gitu kan. Jangan dipilih dan jangan diamanahi. Kemudian yang kedua adalah dzu ilmin wa khibratin, memiliki ilmu dan juga pengalaman. Kadang ilmu banyak tapi pengalaman minimal gitu kan. Ilmu ada tapi pengalaman pas megang mayit ngedeg-deg gitu kan, karena ilmunya ada tapi pas lihat orang yang meninggal pingsan gitu kan. Nah, ini enggak akan terjadi gitu kan. Nah, makanya perlu apa? Perlu pengalaman. Kemudian bukan hanya sekedar pengalaman saja. Nah, kalau di masyarakat kita apa? Pengalaman ada, tapi terkadang ilmu yang terbatas. Ya, ilmu yang terbatas. Ya, banyak terkadang tadi dalam rangka pembersihan mayit tuh, dalam rangka membersihkan mayit, terkadang mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Mengeluarkan apa yang ada di dalam perut itu sampai berlebihan, ya. Diurut dengan berlebihan. Bahkan waliyadzubillah ada yang sampai memasukkan kayu ke anusnya itu. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, jangan. Jadi cukup diangkat saja, kemudian dan yang memandikan itu cukup hanya 2 orang saja. Ya, yang memandikan jenazah itu cukup hanya dua orang saja. Mungkin di kita berapa orang, Pak? Apalagi zaman dulu ya, bisa ada 5 orang atau 10 orang gitu kan, karena dilahun tuh mayit itu kan, dilihat. Kemudian jangan sampai juga maksyuful aurah, jangan juga ketika memandikan si auratnya itu
terbuka. Ini jangan sampai orang yang memandikan pun tidak boleh melihat aurat mughalladhahnya mayit. Kalau perempuan mungkin ditutup dari dadanya sampai sampai lututnya, yang memandikannya perempuan. Kalau laki-laki ditutup dari pusarnya sampai lututnya, gitu kan? Karena aurat laki-laki itu ma baina as-surrah wa rukbah, gitu kan? Maka tidak boleh ketika memandikan, ini mungkin kesalahannya, kesalahan di antara kita ketika memandikan maksyuful aurah. Jadi si auratnya baik cenah Imam Usmayyid gitu kan, dibuka. Lah, tidak boleh, ya. Inilah ya mulianya agama kita. Dan dari hadis Nabi SAW, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul wala ya imra'ah. Tidak seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lainnya, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Tidak boleh. Ya. Maka gimana caranya? Caranya adalah memandikan mayit di bawah kain. Jadi yang masuk itu tangannya saja. Gulung dengan sarung tangan atau gulung dengan kain, maka dimasukkan misalnya untuk menistinjakan dan yang lainnya begitu. Nah, kemudian boleh ya, di sini menggunakan sidar, kemudian munadhafat yang lainnya, sabun, dan dijadikan akhir dari basuhan adalah dengan air kapur ya, air kapur. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalam mengkafani perlu ditanbih di sini, dalam mengkafani tidak boleh bagi kita semuanya menggunakan kafan yang mahal ya, yang mahal, terlalu mahal gitu kan. Kemudian menggunakan kafan yang terlalu murah juga, sampai ketika sudah dikasih 3 gulung itu 3 lembar, 3 helai, maka aurat mayit itu masih nampak. Karena ini jangan juga gitu kan. Maka dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengkafani itu adalah dengan kafan yang putih ya. Kafan yang putih, warna putih. Gimana kalau tidak ada warna putih? Pakai yang hitam boleh? Ya gimana lagi kalau tidak ada namanya? Tapi masa tidak ada di zaman modern ini? Tidak ada, insya Allah. Dan sebaik-baik pakaian untuk kalian para laki-laki adalah kain putih, bukan kain kapan. Nah, gitu. Gak apa-apa kalau kita masih hidup, jangan pakai kain kapan, pakai merek yang mahal, boleh itu, ya. Pakai merek yang mahal. Ya, antum jangan merendahkan diri antum juga, gitu kan. Antum harus memberikan hak-hak diri antum juga. Pakai pakaian mahal, pakai pakaian itu boleh. Dalam Islam tidak terlarang. Ya. Yang tidak boleh itu adalah israf, berlebihan. Apakah memakai pakaian yang mahal, pakaian yang bagus itu berlebihan? Lah, tidak. Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha indah dan tentu menyukai keindahan. Ya, seorang laki-laki memakai pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, tidak mengapa. Ya, gitu. Kemudian ada beberapa tanbih ya berkaitan dengan pemulasaraan jenazah ini. Tentu tadi berkaitan dengan hadis Nabi SAW ya, untuk mengkafani itulah dengan kafan yang pertengahan ya, dengan kafan pertengahan, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga, pertengahan. Dan kafan ini diambil dari mana? Kafan ini diambil dari harta mayit. Nah, harta mayit yang pertama kali digunakan ya, untuk apa? Untuk yang pertama untuk melunasi hutangnya, yang kedua adalah untuk pemulasaraan jenazahnya. Kan pemulasaraan jenazah tentu tidak gratis, Pak ya. Nah, ada biaya kafannya. Kemudian kalau mungkin di zaman sekarang untuk ada apa? Kuburannya, ya. Biaya kuburannya. Kuburan tidak gratis sekarang. Nyewa, Pak, ya. Kalau apalagi di kota-kota besar enggak bayar, pindahin. Ya, pindahin ke sungai mungkin bisa jadi. Ya, digali. Nah, ini mayit ini sudah tidak bayar nih berapa bulan.
keluarganya maksudnya ya, seperti itu. Nah, ikhwan rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan pengurusan jenazah secara umum, ini banyak di antara kita yang lalai dalam hal ini, yaitu melambatkan dalam pengurusan dan mengantarkan kepada kuburannya. Ya, ada yang ditunggu sampai berapa hari gitu kan. Nah, ini tidak dianjurkan ini. Yang lebih baik adalah ya, diurus jenazahnya, kemudian dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian cepat-cepat dikuburkan. Tadi dalil yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ustadz? Ya, ketika kita ingin menunggu dari keluarganya, apakah dibolehkan atau tidak? Bolehkan atau tidak? Kalau jeda menunggunya cuma 1 jam, 2 jam, ya, mungkin yang sangat sebentar, maka ini diperbolehkan. Tapi menunggunya misalnya meninggalnya dari jam 6, nanti menunggunya anaknya akan datang lagi jam 6 nanti malam lagi, maka dikuburkan untuk besoknya. Ini yang paling afdalnya gimana? Mempercepat atau menunggu? Yang afdalnya adalah mempercepat. Gimana katanya ini anak yang pertama ingin melihat sebelum dikuburkan? Ini sebenarnya tidak perlu, dan yang paling perlu adalah apa? Yang paling perlu itu adalah doa kepada mayitnya dan mempercepat. Misalnya ini ada orang tua kita, ada sanak saudara kita. Justru ketika kita melambatkan dari prosesi ini, justru kita mengkhawatirkan kepada mayit yang seharusnya mayit itu sudah mendapatkan kebaikan. Tadi kata Nabi SAW, jika mayit itu baik, maka kebaikan ya bagi kalian untuk mendahulukannya, karena mayit ini akan mendapatkan kabar gembira dan akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kubur, ya, gitu. Dan jika sebaliknya, maka itu adalah apa? Itu adalah apa? Keburukan. Ya, jika mayitnya tidak baik, itu adalah keburukan yang berlama-lama yang ada di pundak-pundak kalian. Itu. Nah, ini nasihat muwajjah ya, untuk kita semuanya. Kemudian yang berkaitan dengan, ada beberapa hal berkaitan dengan seperti ini, berkaitan dengan salat apa? Salat gaib. Apakah boleh adanya salat gaib? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syarat salat gaib itu adalah boleh adanya salat gaib. Nah, kata para ulama, boleh adanya salat gaib bagi orang yang yukhsha alaihi fi makani wafatihi, di tempat di mana dia wafatnya, di sana hanya ada minoritas orang muslim. Ya, sebagaimana ini terjadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masanya ketika wafatnya siapa? Najasyi. Ya, Najasyi itu di Ethiopia, yang mana di Ethiopia dikhawatirkan ya, Najasyi sudah masuk Islam. Nah, inilah yang menyebutkan, inilah dalil kuat bahwasanya Najasyi itu adalah seorang muslim, orang Islam. Dan kalaulah bukan orang Islam, pasti Nabi tidak akan mengadakan salat gaib. Nah, maka ikhwani kiram rahimakumullah, boleh ketika seperti itu. Misalnya mungkin kita ada saudara kita yang merantau ke daerah apa? Daerah minoritas yang dikhawatirkan kaum musliminnya di sana sangat minim sekali. Nah, maka boleh kita yang jauh untuk melaksanakan salat gaib. Tapi kalau misalnya yang hadir, yang wafatnya di kalangan orang-orang muslim banyak, sudah tidak ragu lagi, insya Allah orang-orang muslim banyak yang menyolatkan, setelah dikuburkan, apakah perlu untuk salat gaib? Perlu salat gaib atau tidak? Nah, maka di sini tentu tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang menyolatkan. Dan kalaupun misalnya ada sanak saudaranya yang ingin menyolatkan, bagaimana taujih Nabi SAW? Apakah melakukan salat gaib lagi? Tidak.
Nabi SAW sebagaimana ketika wafatnya seorang jariyah, seorang pembantu pembersih masjid, ya. Seorang yang membersihkan masjid di satu malam meninggal dunia. Dan Nabi SAW tidak dikabarkan oleh sahabat Nabi. Kenapa? Karena takut akan apa? Takut akan memberatkan Nabi SAW, tidak dikabarkan. Sehingga di waktu subuh Nabi SAW menanyakan, kemana yang biasa membersihkan masjid? Ya, kata sahabat Nabi SAW mengatakan, oh si fulan telah meninggal gini-gini dan kami menguburkannya. Maka Nabi SAW menunjukkan, meminta untuk apa? Meminta untuk mengantarkan ke kuburannya. Ya. Untuk apa? Maka Nabi SAW menyolatkan di atas kuburannya. Ini pelanggaran. Kok sholat di kuburan? Sedangkan kan kita ketahui sholat di atas kuburan itu muharram, tidak boleh. Apa alasannya? Ini pernah mendengar gak? Nah, tapi itu adalah sunnahnya. Ya, ketika orang yang tertinggal atau orang yang memang menginginkan ya untuk menyolatkan, maka datang ke kuburannya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Ya, jadi kalau ada yang tertinggal dan yang lainnya, maka datang ke kuburan menyolatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun melakukan sholat yang lain, mayitnya sudah dikuburkan, kemudian mengadakan sholat goib tersendiri, wallahu alam. Ini kata para ulama, yang dimaksud sholat goib di sini adalah ketika mayit tersebut dikhawatirkan tidak ada yang menyolatkan. Jadi kalau misalnya sudah disolatkan dari kloter yang pertama, ya udah diuruskan, kemudian sudah disolatkan, itu tidak perlu lagi untuk kita sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu lagi dilakukan sholat goib. Ya. Nah, betul Pak. Kalau misalnya seseorang ibunya atau bapaknya meninggal, mereka jauh dari Amerika. Nah, menyolatkan di kuburan apa saya? Nah, mungkin kalau misalnya disitulah, kalau mungkin ya dalam kata lain dia ingin menyolatkan mungkin ya. Ingin menyolatkan, nah mungkin dia bisa dalam kondisi itu dia sholat goib gitu kan, sholat di tempatnya, dia sholat di Amerika. Nah kalau dia datang ke Indonesia berarti bukan sholat goib itu. Datang dia ke Indonesia dari Amerika nih, ternyata datang sudah berapa? Sudah kelewat sehari lah gitu ya, kan jauh ke Amerika. Ya tidak seperti dari Cisaat ya, kalau ada dari Cisaat. Ya, kelewat sehari, nah ini dipertanyakan nih budak. Gitu. Nah maka apa yang harus dilakukan? Maka datang ke kuburannya. Kemudian apa? Sholat di atas kuburannya. Kenapa? Nah di antara hikmahnya adalah kenapa diperbolehkan sholat di atas kuburan untuk sholat mayit? Karena sholat mayit di sini bila ruku wa bila sujud. Ya, tidak adanya ruku dan tidak adanya sujud padanya. Dan ini istilahnya dalil sharihnya adalah karena ini dilakukan oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berkaitan dengan setelah kematiannya. Nah ini biasanya nih kita perlu mengingatkan dari setelah dikuburkannya. Nah, tadi kan dalam pemulasaraannya tuh, dalam pemulasaraan dalam sholatnya. Nah sekarang setelah dikuburkan di sini. Setelah dikuburkan di mana? Ya. Setelah dikuburkan maka bagi keluarga mayit ya, ini tidak perlu apa? Bagi keluarga mayit tidak perlu membuat apa? Membuat makanan. Ya, ini membuat makanan. Biasanya orang kalau di kita seolah-olah jadi beban Pak ya. Ada yang meninggal itu jadi beban. Jadi keluarga yang meninggal itu harus menyiapkan hidangan, menyiapkan makanan. Ini terbalik ini. Yang harus menyiapkan hidangan dan makanan itu adalah justru orang yang tidak tertimpa musibah, ya. Itu. Orang yang tertimpa musibah ini adalah kisah Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada sahabat yang lainnya atau kepada keluarganya yang lainnya untuk membuatkan makanan, isna'u ta'aman li ali Ja'far, ya.
siapkanlah makanan, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena mereka sedang sibuk dengan kesedihannya. Kalau di kita gimana? Ada yang meninggal haji mumpung ya. Nah, ada yang meninggal, ini perbaikan gizi nih. Jangan. Justru apa? Ada yang meninggal itu harus dihibur dengan takziah kita, mendatanginya, kemudian mendoakannya. Kalau tidak mendoakan, kita bawa makanan. Ini yang sunnahnya nih, bawa makanan buat orang yang tertimpa musibah, ya, martabak gitu kan, molen, donat. Ini sunnah nih, ya. Bukan sebaliknya, kita duduk kemudian nunggu dihidangkan. Nah, dia tuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ikhwani kiram rahimakumullah, ini harus kita perhatikan ya, bagaimana sunnah dalam hal ini. Baik. Nah, setelah sholat mayit tidak ada doa lagi. Nah, itu dipakai oleh saya karena saya mengikuti arus masyarakat. Nah, terjadi dilema. Ketika lagi didoakan, ramai gitu. Maksudnya tidak doakan setelah sholat itu. Ada lagi doa. Nah, Dalam buku itu tidak ada lagi doa. nah, Kalau tidak dilakukan lagi, nah. kebanyakan doa lagi. Saya pernah laksanakan waktu buat mayit, tidak doa lagi. Nah, Ternyata ramai. tidak diundang lagi. Ramai. Nah, kita laksanakan dari sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengurus jenazah. Nah, misalnya ketika di dalam kuburan, atau ketika kita sudah menyolatkan, sebenarnya doa untuk mayit itu berada di dalam salatnya. Maka bersungguh-sungguh ya rahimakumullah, ini yang paling tepat ya dalam berdoa kita ya di sini lah. Itu salat mayit itu insyaallah itu sudah mengumpulkan segala kebaikan itu. Dan adapun misalnya seperti seremonial Pak ya, kita doakan itu hanya untuk mengingatkan kepada kita saja, dan mungkin baca doa-doa atau baca doa ataupun ulangi doa yang di dalam sholat kita baca sesudah sholat ya. Mungkin misalnya sesudah sholat, mudah-mudahan mayit ini kan kita biasanya ada gitu ya, khutbah atau ceramah ya gitu. Dan di antara ini adab-adab masuk nanti ketika menguburkan ya. Adab-adab ketika kita menguburkan. Orang-orang yang datang ke kuburan, Masya Allah sekarang itu benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam pendidikan itu adalah loss of adab gitu kan. Tidak beradab gitu kan, ke kuburan itu nyaho adabna. Lihat bagaimana kita melihat kalau ada orang yang meninggal yang mengikuti, yang mengantarkan mayit atau jenazah ke kuburannya itu, datang ke kuburan kemudian kita apa? Sunnahnya ketika orang yang mengantarkan itu jangan duduk kecuali kalau mayit sudah dikuburkan. Ya, jangan duduk. Kemudian adab dari masuk ke dalam kuburan tersebut, masuk ke dalam komplek pemakaman itu, buka sendalnya, ngeker, ya gitu kan. Kita menghormati itu. Kalau kita gimana? Pakai sepatu, bahkan kuburan lihat, ada kuburan Pak, naragog bari ngopi gitu kan. Wah, ini Masya Allah. Di dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan bahwasanya duduk di atas kuburan, duduk di atas bara api itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan itu sendiri. Dalam kata ini menghargainya itu, menghormatinya, ya. Dan kita harus kalau masuk ke komplek kuburan maka jingjing senal itu. Gitu. Ini adab-adabnya seperti itu. Ke kuburan baik gitu kan, menghormati. Bagaimana kalau ke masjid, kalau ke tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang suci seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingatkan dalam biasanya kan kalau sudah dikuburkan, sudah sudah beres prosesi penguburan ya,
kemudian ada orang yang mengingatkan, ya, ada orang yang ceramah, betul nggak? Nah, ini sampaikan untuk apa? Sebagaimana yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sana, sesungguhnya saudara kalian ini sekarang sedang ditanya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala as-sabat, ya, mintalah kepada Allah, is'alu lahu as-sabat, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditetapkan, ya, ditetapkan dengan apa? Bil qauli tsabit la ilaha illallah. Kemudian ingatkan bagi orang yang istilahnya, ingatkan bahwasanya kita suatu hari akan mengalami seperti orang yang dikubur ini. Kemudian ingat nasihat bagi orang yang hidup. Kemudian yang paling penting bagi mayit adalah saat ini adalah apa? Adalah doa. Itu. Ya, terutama yang paling intinya adalah mendoakan mayit dalam sholat kita dengan seikhlas-ikhlasnya, gitu ya. Bagaimana? Nah, itu wasiat. Nah. Tapi orang mayit ini berwasiat kepada antum, gitu kan? Nah, makanya disinilah pentingnya komunikasi kita dengan keluarga mayit. Kalau misalnya kita diwasiati oleh mayit tersebut, maka kita datangi ke keluarganya, kita tawarkan diri, nah, disampaikan kepada anak-anaknya, sampaikan. Karena tadi yang paling utama untuk memandikan mayit itu siapa? Ya, tadi. Kalau tidak ada keluarganya yang lain, atau keluarga yang paling dekatnya ini yang paling utama, anaknya, gitu kan? Atau misalnya ayahnya, itu paling utama. Kemudian kalau tidak ada, yang paling utama dari keluarga itu adalah apa? Orang yang diwasiatkannya ini didahulukan. Kalau tidak ada dari kerabatnya, maka yang kedua adalah orang yang diwasiatkannya. Bisa kata mayit, saya ingin dimandikan, nulis wasiat atau ngomong jauh-jauh hari ke saudaranya, saya ingin dimandikan oleh sipulan-sipulan. Maka sampaikan ke keluarganya, kemudian amanatnya itu ditunaikan. Jika keluarganya menolak, maka kita jangan. Disinilah bijaknya kita seorang muslim, seorang mukmin. Jika keluarganya tidak menerima dan tidak, maka kita tidak memiliki hak untuk memaksakan diri. Enggak apa-apa, insyaallah. Apanya? Ya, insya Allah tidak berdosa karena itu berkaitan dengan apa? Kondisi keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak akan jadi dosa. Ya, tidak akan jadi dosa biidznillah. Baik. Tapi mungkin ini yang live-nya boleh boleh diselesaikan? Tidak direkam? Direkam? Diberhentikan saja. Bismillahirrahmanirrahim.